Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, program studi Data Science, kelas 2024B. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan ide proyek pemrosesan teks kami, yaitu analisis perbandingan sentimen masyarakat di platform X dan YouTube terhadap implementasi kurikulum merdeka di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya Bimadi Saputra, ada Aidan Nursal Zabilah, dan Muhammad Zikri Widiandra. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu pendahuluan, referensi acuan, perancangan proyek, dan penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Baik, pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Penerapan kurikulum merdeka merupakan langkah besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat. Ada yang menilai kurikulum merdeka sebagai inovasi positif, tapi ada juga yang merasa kebijakan ini masih membingungkan dan menimbulkan tantangan di lapangan. Di era digital, berbagai pendapat tersebut banyak disampaikan melalui media sosial seperti X dan YouTube, yang menjadi ruang utama masyarakat untuk berdiskusi dan berbagi opini. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sentimen masyarakat di kedua platform tersebut, agar pembuat kebijakan dapat lebih memahami opini publik dan memperbaiki penerapan kurikulum merdeka ke depannya. Selanjutnya, tujuan penelitian ini ada tiga. Yang pertama, untuk menganalisis persepsi dan sentimen masyarakat terhadap implementasi kurikulum merdeka berdasarkan komentar di platform X dan YouTube. Yang kedua, untuk membandingkan pola sentimen antara kedua platform tersebut karena bisa jadi karakter pengguna dan cara mereka berpendapat berbeda. Dan yang ketiga, untuk membangun model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma SVM. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting. Di antaranya adalah pertama, membantu memahami opini dan persepsi masyarakat terhadap kurikulum merdeka yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pendidikan selanjutnya. Kedua, hasil analisis dapat menunjukkan perbedaan karakter opini publik di platform X dan YouTube. Misalnya, apakah komentar di X lebih kritis sementara di YouTube lebih deskriptif. Selanjutnya yang ketiga, penelitian ini menghasilkan data objektif berbasis SVM yang dapat dijadikan acuan ilmiah bagi lembaga pendidikan dan pemerintah. Sebagai acuan utama, penelitian ini mengutip jurnal berjudul Sentiment Analysis on Social Media Using SVM oleh Kajal Matonkar 2025. Jadi, jurnal tersebut membahas bagaimana algoritma SVM digunakan untuk melakukan analisis sentimen di media sosial dengan pre-processing teks dan ekstraksi fitur TF-IDF. Hasilnya menunjukkan tingkat akurasi hingga 84%. Jadi, menegaskan bahwa kombinasi metode ini cukup efektif dalam mengklasifikasi sentimen positif, negatif, maupun netral. Metode dari jurnal ini kemudian kami terapkan dalam penelitian ini untuk menganalisis komentar masyarakat di platform X dan YouTube terkait kurikulum merdeka. Dengan pendekatan yang sama, kami berharap bisa mendapatkan gambaran yang objektif dan akurat mengenai bagaimana masyarakat merespon kebijakan ini. Selanjutnya untuk perancangan proyek. Yang pertama gambaran umum proyek, yaitu yang pertama membandingkan perbedaan sentimen masyarakat terhadap kebijakan kurikulum mereka di platform YouTube dan X. Kemudian dilakukan analisis sentimen yang dilakukan dengan metode super vector machine. Kemudian dilakukan perbandingan sentimen antara kedua platform tersebut dengan melakukan uji statistik. Untuk diagram alur pengerjaan, dimulai dari pengambilan data dari Hugging Face, kemudian dilakukan pre-processing dan feature engineering, dilakukan pembagian data latih dan uji, training model SVM, dan didapatkan model SVM. Kemudian dilakukan scraping YouTube dan X untuk mendapatkan data komentar, dilakukan pre-processing dan feature engineering, kemudian dilakukan analisis sentimen menggunakan model SVM yang tadi sudah dibuat, kemudian dilakukan uji statistik untuk membandingkan keduanya. Untuk data yang digunakan, yang pertama adalah data RNAI Indonesian Sentiment Dataset, kemudian ada data komentar masyarakat dari YouTube, serta data komentar masyarakat dari X. Untuk scraping data, data komentar YouTube diperoleh dengan scraping menggunakan YouTube Data API V3, dan untuk data komentar X diperoleh dengan scraping menggunakan program Tweet Harvest. Keduanya diubah menjadi data frame dan disimpan dalam file CSV. Jadi, selanjutnya sebelum melakukan analisis sentimen, tahap yang sangat penting dilakukan adalah pre-processing data. Tahapan ini bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan data komentar agar hasil analisis menjadi lebih akurat dan mudah dipahami. Tahap pertama adalah scraping atau pengambilan data komentar secara otomatis dari platform YouTube dan X. Di tahap ini dikumpulkan berbagai komentar dari video atau postingan yang membahas kurikulum merdeka, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Tahap kedua yaitu data cleansing. Setelah data terkumpul, dilakukan proses data cleansing atau pembersihan data. Pada tahap ini, elemen-elemen yang tidak diperlukan seperti tanda baca, angka, emoji, tautan akan dihapus agar dapat menjadi lebih bersih. Selain itu, seluruh teks diubah menjadi huruf kecil agar formatnya seragam dan mudah diproses oleh sistem. Tahap berikutnya adalah normalisasi, yaitu proses menyesuaikan kata tidak baku, singkatan, atau bahasa gaul menjadi bentuk formal sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nah, pada proses ini kita menggunakan leksikon bahasa gaul Indonesia dari GitHub, serta kamus normalisasi yang disusun secara manual agar kata-kata tidak baku dapat diubah ke bentuk yang benar. Setelah proses normalisasi, dilakukan stop word removal, yaitu penghapusan kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting dalam analisis. Kata-katanya itu seperti yang, dan, di, ke, atau itu. Nah, kata-kata tersebut sering muncul di berbagai kalimat tetapi tidak berkontribusi terhadap makna utama atau sentimen.
Tahap terakhir adalah lemmatization. Pada tahap ini, setiap kata diubah ke bentuk dasarnya supaya maknanya tetap konsisten. Jadi misalnya kata bermain, memainkan, atau dimainkan, semuanya itu harus diubah menjadi main. Dengan cara ini, sistem bisa mengenali bahwa ketiga kata tersebut sebenarnya punya makna yang sama. Proses ini membantu menyatukan berbagai bentuk kata agar analisis yang dilakukan menjadi lebih akurat dan tidak terpecah oleh perbedaan penulisan. Baik, setelah dilakukan pre-processing, kita akan mencari feature engineering, yaitu untuk mengekstraksi kata-kata penting yang mencerminkan opini dan persepsi masyarakat dari platform YouTube dan X. Dalam feature engineering ini kami menggunakan TF-IDF. Penggunaan ini cukup efektif karena memudahkan kami untuk sentimen analisis dengan metode super vector machines. TF-IDF ini dilakukan dengan mengalihkan nilai TF dan IDF, dan hasil kali tersebut akan menghasilkan bobot kata yang relevan pada setiap dokumen, sehingga dapat membedakan masing-masing dokumen berdasarkan fitur pada teks. Metode yang kami gunakan yaitu super vector machine, itu dibuat dengan menggunakan dataset dari Karen AI Indonesian Sentiment Dataset, di mana dataset tersebut akan di pre-processing agar lebih bersih dan lebih terstruktur, dan setelah itu data tersebut akan dibagi menjadi data latih dan data uji, di mana data latih itu untuk membangun model dan data uji untuk mengevaluasi kebaikan model berdasarkan indikator precision, recall, dan F1 score. Jika model itu sudah akurat, maka akan dilakukan analisis sentimen, dan hasil tersebut akan dibandingkan dengan uji statistik untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan di antara kedua platform tersebut. Rencana output project yang pertama itu hasil analisis sentimen dari X dan YouTube. Kita menampilkan persentase distribusi komentar positif, netral, dan negatif dari X dan YouTube terkait kurikulum Merdeka. Lalu yang kedua hasil perbandingan proporsi dan uji statistik, yaitu membandingkan proporsi sentimen dari kedua platform serta melakukan uji statistik untuk mengetahui apakah kedua platform tersebut sudah signifikan. Selanjutnya, kesimpulan. Next, proyek ini menganalisis perbedaan sentimen masyarakat pada platform X dan platform YouTube terkait topik kurikulum Merdeka. Datanya diperoleh dengan masking otomatis dengan Truth Harvest dan YouTube API, kemudian diproses dengan pre-processing dan kemudian feature engineering ke FIDF. Analisis sentimen menggunakan model super vector machine untuk menunjukkan gambaran perbedaan persepsi publik yang dapat menjadikan masukan bagi pengambil keputusan kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan yang bisa kelompok kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.